Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu pertama bulan yang ke-11 ini kita masih diberikan kuat sehat oleh Bapa di surga. Dan saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu kami diberikan kesempatan memasuki bulan ke-11 ini. Terima kasih Bapa. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan, hidup sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan berfirman yang terambil dari Matius 24 ayat 35 yang berbunyi demikian. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku sekali-kali tidak akan lenyap. Sekali lagi, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku sekali-kali tidak akan lenyap. Bumi yang kita tempati sekarang ini, langit yang di atas kita itu, satu saat akan lenyap, hilang, tidak ada bekasnya. Pertanyaannya saudaraku, kalau langit dan bumi lenyap, kemana manusia? Ada dua tujuan manusia, ke surga atau ke neraka, kekal di surga atau kekal di neraka. Hari ini saya berikan yaitu temanya pentingnya firman Yahweh bagi kita. Sekali lagi, pentingnya firman Yahweh bagi kita. Saudaraku, ada orang berpikir firman Yahweh itu adalah Alkitab. Sebenarnya bukan. Firman Yahweh itu dicatat di dalam buku kita disebut Alkitab. Tapi sesungguhnya firman Yahweh itu adalah Yahweh itu sendiri. Yang kedua, siapa firman itu? Firman itu adalah Tuhan Yesus. Kita ingat bahwa Tuhan Yesus adalah Yahweh yang berubah jadi manusia. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-5, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan ayat 14, firman itu telah berubah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah Tuhan Yesus yang berubah jadi manusia, Yahweh yang berubah jadi manusia. Kalau kita kembali kepada Kejadian pasal yang ke-1, ya, ayat 1-23, segala sesuatu yang terjadi atau alam semesta ini dari ciptaan hari pertama sampai ke-5 diciptakan dengan berfirman. Yahweh berfirman, jadilah terang jadi, jadilah cakrawala jadi darat laut tumbuhan jadi yaitu benda-benda penerang jadi binatang-binatang jadi. Semua diciptakan melalui firman. Karena firman itu adalah Yahweh itu sendiri. Jadi kalau firman itu adalah Yahweh itu sendiri, Yesus itu sendiri, yaitu firman yang berubah jadi manusia. Jika engkau tidak baca firman, berarti engkau mengacuhkan Yahweh. Jika engkau tidak merenungkan firman, hidup sesuai dengan firman, berarti engkau melawan kehendak daripada Yahweh itu. Karena firman Yahweh ini petunjuk yang jelas bagi kita. Oleh karena itu, maka perlu engkau tahu apa saja kegunaan firman Yahweh itu. Yang pertama, kegunaan firman Yahweh itu adalah menguduskan manusia. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Tadi sudah saya jelaskan. Tuhan Yesus itu adalah Yahweh yang berubah jadi manusia. Dan Dia membuat mujizat. Setelah itu Dia ditangkap, disalibkan. Dia mati di atas kayu salib. Firman itu adalah tubuh daripada Tuhan Yesus itu. Itulah yang menguduskan manusia melalui tubuh dan darahnya. Jadi jika engkau menerima Tuhan Yesus, engkau menerima firman. Kalau engkau menerima firman berarti hidupmu dikuduskan. Karena tidak mungkin perbuatan baikmu, amalmu menguduskan engkau. Yang bisa menguduskan engkau adalah yang kudus itu, yaitu firman Yahweh itu sendiri. Yahweh itu sendiri, Yesus itu sendiri. Jadi
Kegunaan pertama tadi menguruskan manusia. Yang kedua, kegunaan firman itu adalah membuat tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah. Baik secara IQ, secara rohani, jika engkau hidup sesuai dengan firman Yahweh, apa yang kau kerjakan menghasilkan. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Di situ katakan, berbahagialah orang yang tidak kumpul dalam kumpulan pencemooh, tapi kesukaannya adalah merenungkan Taurat Yahweh siang dan malam. Merenungkan Taurat Yahweh siang dan malam. Jadi makanya kita perlu baca firman tiap hari, direnungkan, dilakukan. Dan dikatakan bahwa dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya. Jika engkau hidup sesuai dengan firman Yahweh, engkau menghasilkan buah dalam hidupmu. Buah pertobatan, buah kebenaran, engkau sehat, engkau bisa mengerjakan banyak hal. Karena apa? Firman itu bekerja dalam dirimu. Yang ketiga, kegunaan firman Yahweh itu menuntun kita ke jalan yang benar. Dalam Mazmur pasal 119 ayat 102 sampai 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau kita hidup dengan firman, kemanapun kita melangkah, pasti langkahnya langkah yang benar. Ada banyak anak-anak sekolah, mahasiswa berangkat dari rumah, tapi tidak sampai ke kampus. Itu bukan jalan yang benar. Itu jalan yang salah. Seharusnya engkau yang berusaha. Kalau engkau tahu usahamu itu bertentangan dengan firman Yahweh, engkau tidak lanjutkan usaha yang bertentangan dengan firman Yahweh. Engkau gagalkan, engkau ganti usaha yang benar. Karena engkau dituntun ke jalan yang benar. Sudah tahu itu bertentangan dengan firman Yahweh, tapi kau kerjakan. Itu berarti engkau tidak hidup sesuai dengan firman. Kau melanggar firman. Yang berikutnya, apa kegunaan daripada firman itu? Yang keempat, membuat imanmu teguh bagaimanapun tantangan hidup yang semakin berat. Jika engkau hidup dengan firman, imanmu tetap kokoh teguh. Dalam Roma pasal 10 ayat 8 dan 17. Firman itu ada di mulutmu, ada di hatimu. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Yahweh. Maka jangan dengar gosip, dengar berita-berita yang tidak baik. Kalau engkau dengar berita itu melemahkan imanmu. Tapi dengarkan firman Yahweh. Melalui apa? Dengar khotbah, dengar lagu rohani. Jika engkau hanya dengar lagu dunia, itu melemahkan imanmu. Tapi dengarkan firman Yahweh. Sehingga imanmu teguh. Sekalipun kata orang tidak mungkin, engkau berkata, aku percaya. Pasti terjadi mujizat bagiku. Karena imanmu tidak goyah dengan perkataan orang. Engkau selalu pegang teguh firman Yahweh. Yang kelima, firman itu kegunaan membuat mujizat. Saudara ingat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dikejar tentara Firaun, dan di depan mereka ada laut terbentang luas, dan Musa bertanya kepada Yahweh, apa yang aku harus lakukan? Datang firman Yahweh, pukulkan tongkatmu ke laut itu. Musa pukulkan. Secara akal pikiran itu tidak mungkin. Tapi Musa taat firman Yahweh. Dia pukulkan tongkatnya dan laut itu terbelah dua dan mereka berjalan di tanah yang kering. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin jika engkau taat pada firman Yahweh. Yang berikutnya, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya berkali-kali, pergilah Petrus dengan murid yang lain menjala ikan sepanjang malam. Mereka menjala ikan tapi tidak ada satu ekor pun dapat. Mengapa? Karena Tuhan Yesus tidak perintahkan, tidak firmankan. Tapi pagi-pagi datang Tuhan Yesus, tebarkan jalamu ke sebelah kanan perahumu. Mereka taat pada firman itu, mereka tebarkan jalannya dan hanya menebarkan sekali menebar jala dapat 153 ekor yang besar-besar ikannya. Luar biasa. Jika engkau taat firman Yahweh, maka apa yang tidak mungkin menjadi mungkin.
engkau akan mengalami mujizat, engkau akan sembuh dari yang sakit, engkau akan mengalami kuat yang lemah, engkau akan dibukakan jalan pada saat tidak ada jalan ketika engkau dengarkan firman Yahweh dan bertindak sesuai dengan firman Yahweh itu. Yang berikutnya yaitu menghasilkan buah 100 kali lipat. Dalam Lukas pasal 8 ayat 8, 11 dan 15 dikatakan, benih itu ditabur, jatuh di tanah yang subur, dan benih itu adalah firman Yahweh, dan tanah yang subur itu adalah hati yang menerima firman itu, menghasilkan 100 kali lipat. Harusnya kita ini pembuat sejarah, bukan mengikut sejarah. Jika engkau hanya dari dulu orang tuamu susah, sekarang pun engkau susah. Karena apa? Engkau tidak hidup sesuai dengan firman Yahweh. Engkau tidak taat kepada firman Yahweh itu. Harusnya engkau naik, meningkat, buat sejarah baru di dalam hidup keluargamu, di dalam hidupmu sendiri. Sehingga benar-benar ada perbedaan. Yang berikutnya apa kegunaan firman itu? Yaitu menguduskan hidup kita. Yohanes 15 ayat 3. Bahwa kamu memang kudus karena firman-Ku. Siapa firman itu tadi? Adalah Yahweh itu sendiri. Siapa firman itu? Adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi kalau ada Tuhan Yesus dalam diri kita, ada Yahweh dalam diri kita, kita pasti kudus. Kalau kita kudus, pasti masuk dalam kerajaan surga, sebab hanya orang-orang yang kudus dan benar yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Di akhir zaman ini, kejahatan semakin jahat, semakin banyak hal-hal yang mengerikan. Kalau engkau tidak hidup dalam firman, engkau juga terbawa arus ikut berbuat jahat. Tapi jika ada firman dalam hatimu, engkau tetap berjaga-jaga, engkau taat pada firman Yahweh, engkau tidak akan kompromi dengan dosa, engkau akan tolak segala hal-hal yang bertentangan dengan firman Yahweh, sehingga engkau tetap kudus sesuai dengan firman Yahweh. Yang terakhir yang ke-8, yaitu firman itu kegunaannya itu memberkati kita dimanapun kita berada. Di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1-8 dikatakan, dengarkan baik-baik firman Yahweh ini dan melangkahlah sesuai dengan firman Yahweh itu. Maka kemanapun engkau melangkah, jika engkau taat kepada firman Yahweh itu, di kota, di ladang engkau diberkati. Pada saat masuk, pada saat keluar engkau diberkati. Karena apa? Firman Yahweh itu yang menjaminmu. Siapa tadi firman Yahweh itu? Yahweh itu sendiri. Tetapi kita ingat dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9, Yahweh itu Esa. Karena itu ajarkanlah firman ini pada saat bangun pagi, pada saat mau tidur, di perjalanan. Ajarkan firman ini kepada anak-anakmu. Sekarang banyak orang tua bukan mengajarkan firman kepada anak-anaknya. Cepat bangun, biar kau sekolah, biar kau kuliah. Ya, tidak disuruh doa baca firman. Ini keliru. Orang tua sekarang banyak memberikan pendidikan yang salah kepada anak-anaknya. Harusnya kau prioritaskan doa baca firman anak-anakmu supaya anak-anakmu bisa berhasil. Dan engkau juga sebelum buka usahamu, engkau harusnya doa baca firman dulu, baru buka usahamu, baru bekerja supaya engkau berhasil. Oleh karena itu, mari belum terlambat. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Hiduplah sesuai dengan firman Yahweh itu, engkau pasti dijamin masuk surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkau urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, supaya berubah, bertobat, mau mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, melakukannya. Apapun kesulitan mereka alami, mereka tetap berpegang teguh kepada firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu mengajari, membimbing, menguatkan, meneguhkan hati setiap anak-anak-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, pemuda,
baik juga anak-anak, supaya tetap berjalan sesuai dengan firman-Mu. Berkati seluruh gerejamu, supaya kami mau tetap bersatu satu dengan yang lain. Berkati bangsa dan negara kami. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, Yahweh berkati.